Halo semuanya, kembali lagi di kuliah Basic Statistik dengan buku referensi Statistik for Manager using Microsoft Excel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas theoretical review atau kajian teoretik untuk materi dengan topik basic probability concept. Nah, kita akan mulai dari hal yang paling mendasar yaitu definisi dari probabilitas. Apa itu sebetulnya probabilitas? Nah, probabilitas di sini adalah merupakan nilai numerik yang merepresentasikan suatu peluang, ya, suatu peluang ataupun suatu kemungkinan atau merepresentasikan nilai yang merepresentasikan suatu kemungkinan bahwa suatu kejadian itu akan terjadi. Nah, itu juga kita sebut sebagai probabilitas, ya, probabilitas. Seperti misalkan kita mau melihat kenaikan daripada saham misalkan, ya, kenaikan saham pada hari ini yaitu akan naik sahamnya dengan peluang atau dengan angka dengan kemungkinan, dengan kemungkinannya adalah misalkan berapa ya, 20% misalkan, ya. Nah, 20% itu adalah angka yang merepresentasikan kemungkinan naiknya saham misalkan, ya. Atau misalkan hari ini akan hujan misalkan. Nah, itu peluangnya berapa? Angka yang merepresentasikan angka hari ini akan hujan itu berapa? Misalkan 50% hari ini akan hujan. Ya, karena kita tahu mungkin di situ atau misalkan 60% hari ini akan hujan. Nah, itu 60%-nya itu dikatakan sebagai probabilitas, ya. Nah, itu seperti itu. Atau misalkan 0,6 gitu, 0,6 0,6 peluangnya hari ini akan hujan, atau 60% sama aja, ya, kalau dalam bentuk persentase. Atau misalkan kita mau melihat produk yang cacat misalkan. Produk cacat itu produk ini cacat dengan peluangnya berapa? Peluang cacatnya itu adalah misalkan 0,6%, 0,6 misalkan. Nah, itu juga sama, angka tersebut itu merepresentasikan suatu probabilitas, ya. Atau yang paling mudah di sini misalkan hasil titik 5 dot ini, ya. Hasil dot misalkan dalam suatu dadu, ya. Suatu dadu, kemudian kita melemparkan dadu tersebut, ya, melemparkan dadu tersebut. Nah, itu hasil 5-nya, ya, hasil yang bisa menghasilkan 5 pada saat lemparan dadu itu angka yang merepresentasikan keberhasilan munculnya angka 5 itu disebut sebagai probabilitas. Itu jadi saya ulangi bahwa probabilitas itu merupakan suatu nilai numerik yang merepresentasikan suatu peluang atau suatu kemungkinan atau suatu kemungkinan kemungkinan suatu kejadian itu akan terjadi. Nah, itu disebut sebagai probabilitas. Nah, nilai daripada probabilitas itu berkisar antara 0 sampai 1, ya. 0 sampai 1. Kalau A ini dikatakan suatu kejadian misalkan, ya, A ini adalah suatu kejadian, maka peluang daripada A itu berada pada interval 0, 1. Apa arti daripada 0? Nah, arti daripada 0 itu adalah ketika suatu kejadian, ya, suatu kejadian itu tidak memiliki peluang, ya, atau dalam hal ini berarti tidak mungkin terjadi, ya, tidak mungkin terjadi. Nah, kalau tidak mungkin terjadi si kejadian tersebut, maka peluangnya itu adalah 0, ya. Jadi memiliki nilai probabilitas 0. Nah, kalau ternyata kebalikannya 1, ya. Satu ini apa? Nah, kalau ternyata suatu kejadian itu yakin akan terjadi, ya, maka nilai probabilitas daripada event tersebut itu adalah 1. Gitu. Nah, itu adalah nilai probability. Jadi ada di antara interval 0 sampai 1. Nah, sekarang memangnya bagaimana cara kita untuk mencari nilai peluang ini? Nah, nilai peluang dari suatu kejadian itu bisa dicari dengan menggunakan formulasi ini, X per T, di mana X-nya itu adalah jumlah event yang akan terjadi dan itu yang ditanyakan. Kemudian yang T ini
itu adalah jumlah total dari apa istilahnya, dari suatu hasil yang mungkin atau dari semua kemungkinan ini. Semua kemungkinan yang bisa dihasilkan di sini. Misalkan begini, kita lihat saja contoh di sini ya. Untuk yang lemparan dadu misalkan ya, kalau seperti yang kita tahu bahwa dadu itu ada 6 sisi ya, ada 6 muka di mana setiap mukanya itu dia berisi berapa? Berisi dot ya, ada yang satu dotnya, kemudian ada yang dua, ada yang tiga, 4 sampai 5 dan 6 gitu ya. Ada 1 sampai 6 itu dotnya ya, masing-masing muka itu. Nah, apa yang disebut, mana yang disebut sebagai di sini ada T, total number of possible outcome, atau X di sini ya. X itu adalah kejadiannya yang ditanyakan. Nah, yang disebut sebagai total number of possible outcomes atau T di sini itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini semua yang mungkin didata ya, yang mungkin keluar itu didata. Di sini adalah 1, dot 1, dot 2, dot 3, dot 4, dot 5, dot 6. Nah, itu mungkin aja keluar. Jadi ada 6 T-nya ya. Nah, jika yang ditanyakan misalkan berapa probabilitas bahwa angka 5 itu atau dot 5 itu muncul, nah itu berarti T-nya yang ditanyakan itu adalah kejadiannya. Kejadian apa yang dimaksud di sini itu adalah munculnya dot 5 gitu ya. Nah, sehingga dari bagian ini karena kita memiliki 6 muka ya, karena kita memiliki 6 muka, maka yang total tadi itu dikata apa? Total semua kemungkinan yang akan muncul itu adalah 6. Jadinya, maka probabilitas untuk memperoleh angka atau dot 5 di sini adalah 1/6. Karena yang dotnya 5 cuma ada 1, sehingga peluangnya atau probabilitasnya itu adalah 1/6. Jadi nilai probabilitas ini ya 1/6 ini itu merepresentasikan kemunculan daripada dot yang dotnya 5 ya, dari suatu dadu. Nah, itu adalah contoh ya. Contoh, dan itu menjelaskan kedua hal tadi, even dengan apa? Dengan total number of possible ya, kemungkinannya. Nah, hal ini juga disebut juga, yang T ini biasanya disebut juga sebagai ruang sampel biasanya ya. Disebut juga sebagai ruang sampel, dan ini disebut juga sebagai jumlah eventnya atau jumlah kejadiannya. Oke, kita lihat beberapa istilah dan definisi yang perlu diketahui pada saat kita mempelajari peluang. Yang pertama itu ada istilah event. Tadi ya kita sudah disebutkan di awal tentang event ini. Event ini adalah suatu kejadian ya. Jadi kejadian yang mungkin ya dari suatu variabel itu disebut sebagai event. Nah, jadi kalau kita punya simple event, nah istilah kejadian yang sederhana ini dia menggambarkan karakteristik yang single atau karakteristik yang tunggal saja. Nah, ini kan hubungannya dengan variabel. Beda kalau kita mendengar istilah joint event. Nah, kalau joint event ini dia merepresentasikan apa? Merepresentasikan suatu kejadian yang memiliki berapa? 2 atau lebih karakteristik. Ya, kalau kita memiliki 2 atau lebih karakteristik ya, yang ditanyakannya itu ada 2 atau lebih karakteristik, maka disebut sebagai joint event. Ada juga istilah, nanti kita akan mendengar istilah komplement. Ya, dalam peluang ini nanti ada istilah komplement. Apa itu komplement? Nah, komplement dari suatu kejadian A itu adalah semua kejadian ya yang bukan merupakan bagian A-nya. Ya, jadi semua kejadian yang bukan merupakan yang bukan merupakan bagian daripada A-nya. Kalau kita misalkan bahwa PA ini adalah misalkan peluang terjadinya A, terjadinya A misalkan ya, maka A
A aksen ini ya, A aksen ini itu dinyatakan sebagai A komplement. Sehingga kita bisa katakan bahwa P daripada peluang daripada A komplement ya, peluang daripada A komplement itu adalah 1 dikurangi dengan peluang daripada A-nya gitu ya. Karena tadi kita tahu bahwa jumlah daripada jumlah daripada atau nilai peluang tersebut itu atau nilai probabilitas itu berada pada interval 0 sampai 1. Sehingga kalau yang ini probability-nya ya, probability dari A komplement yaitu adalah 1 min probability daripada kejadian A ini. Baik, nah itu yang kita sebut sebagai komplement ya. Biasanya notasinya menggunakan aksen seperti ini. Jadi kalau event itu direpresentasikan oleh simbol A misalkan, kalau komplementnya itu adalah A aksennya. Nah, ada istilah berikutnya adalah sample space ya, atau ruang sampel. Nah, ruang sampel itu sendiri yang tadi saya sebutkan itu adalah kumpulan atau koleksi dari semua kemungkinan semua kejadian yang mungkin ya. Semua kejadian yang mungkin itu disebut sebagai sample space atau ruang sampel. Atau tadi dinotasikan juga dengan istilah T ya. Baik, contoh di sini ya. Contoh, misalkan di sini kita mau mencari probability ya, probability dari pembelian televisi yang mempunyai laju refresh yang lebih cepat gitu ya. Karena di sini ada 2 ya, refresh rate of televisionnya, ada yang lebih cepat dan ada yang standar gitu ya. Ada 2. Kemudian ini merupakan tabel kontingen ya. Di sini kita lihat tabel kontingen ini terdiri dari 2 buah variabel ya, ada refresh rate, kemudian ada streaming media player di sini. Ya, ini ada A dan ini ada B ya. Nah, itu yang disebut tadi itu variabelnya ya. Jadi variabel ini terdiri dari faster atau yang lebih cepat ya, kemudian ada yang standar. Kemudian yang streaming media playernya ada yang yes ada gitu, ada yang no di sini. Nah, ini berarti ada 2 kategori ya. Ada 2 buah kategori. Nah, kalau kita diminta untuk mencari berapa ruang sampelnya atau ya ruang sampelnya ada berapa, di sini kita bisa lihat totalnya ya. Ruang sampelnya itu di sini adalah total. Ada 300 ya. Jadi ada 300 sampel, berarti di sini pada saat diambil pada saat ada pendataan secara random di sini ya, pemilihan pendataannya di sini diambil secara random. Nah, itu jumlah televisi yang dibelinya itu adalah 300 di sini. Oke. Nah, kalau diminta untuk mencari probability-nya ya, untuk mencari probabilitas daripada televisi yang dibeli ya, televisi yang dibeli dan mempunyai rate refresh yang lebih cepat ya, rate refresh yang lebih cepat tuh yang ini berarti fasternya, berarti di sini totalnya adalah 80 ya. Maka kita bisa lihat di sini kita menggunakan beberapa definisi ya. Tadi kita bedakan bahwa ini ada 2 variabel, refresh rate, kemudian ada streaming media. Nah, yang A ini adalah televisi yang dibelinya itu dengan faster refresh rate ya. Kecepatannya lebih cepat gitu ya. Kemudian yang A, nah ini yang disebut dengan komplement ya. A komplement itu berarti dia bukan dari anggota A. Artinya yang bukan A, tadi kan faster ya, lebih cepat, berarti yang bukannya itu adalah yang standar. Kalau dalam tabel kita lihat bahwa ini adalah standar merupakan komplement daripada faster. Begitupun dengan yang faster ini, dia adalah komplement daripada standar. Oke, yang B juga sama ya. Yang B juga televisi yang dibeli ini adalah atau pembelian daripada streaming media players. Kemudian yang B-nya itu yang tidak ya, yang no-nya. Nah, itu yang no-nya ini adalah yang komplement daripada yes, dan yes ini adalah komplement daripada no. Seperti itu.
Nah, ketika yang ditanya itu adalah peluang daripada faster refresh rate atau laju refresh yang lebih cepat di sini, maka peluangnya itu dihitung dengan cara apa? Dengan cara kita lihat jumlah daripada laju refresh yang lebih cepat itu ya dari suatu dari pembelian televisi dibagi dengan total numbernya atau jumlah daripada televisinya. Di situ kita lihat bahwa yang yang terkategorikan ke dalam bentuk laju refresh yang lebih cepat ya. Tadi di dalam tabel di sini itu adalah 80, kemudian totalnya di sini 300. Maka peluangnya itu adalah 80 dibagi dengan 300 atau sama dengan 0,267 di sini. Artinya 26,7% ya peluangnya secara acak ya dari televisi yang dipilih gitu dari pembelian televisi itu dia memiliki refresh yang lebih cepat gitu. Ya, peluangnya di sini adalah 26,7%. Oke, di sini juga mungkin ada istilah simple probability ya. Nah, simple probability itu merepresentasikan probabilitas ya, probabilitas dari suatu kejadian yang simple ya, kejadiannya yang sederhana gitu. Sedangkan kalau kita dengar istilah join ya, join probability atau probability yang gabungan itu merepresentasikan suatu probabilitas yang terjadi dari dua atau lebih kejadian di sini. Contoh misalkan begini, kita mau mencari nilai probabilitas ya dari yang pembelian tadi ya, seperti ini masih contoh yang tadi tabelnya dari pembelian televisi di sini ya. Kita akan melihat di sini probabilitas dari televisi yang memiliki laju refresh yang lebih cepat dan juga di pembelian yang ada media playernya ya, streaming media playernya. Nah, maka di sini probabilitasnya kan dari tabel tadi ya, ini ya, ada yes dan ada no, berarti di sini mana yang memenuhi. Nah, itu ada dua event berarti. Event pertama itu harus yang faster, di sini yang lebih cepat. Event yang kedua itu adalah yang streaming media player yes, gitu ya. Yang streaming media playernya yang pilih yang yes di sini. Berarti 38 di sini. Ya, 38. Itu adalah istilahnya di situ itu adalah yang join ya, join probability. Jadi ini yang disebut join probabilitas. Jadi ini ada jumlah televisi yang memiliki laju refresh yang lebih cepat, kemudian juga ada media pembelian streaming media playersnya di situ dibagi dengan total number of large television ini ya. Jadi 300 kalau total numbernya. Sehingga peluangnya di sini untuk yang join probability itu adalah 38/300 atau di sini dibuat dalam bentuk desimal 0,127. Nah, itu adalah contoh daripada join probability. Oke, ya terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya.